itu ada namanya idhaba ila fir'auna innahu tagha. Itu perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Idhaba itu pergilah kalian berdua menghadap Fir'aun yang sudah berlebihan. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Jadi Quran tuh nyuruhnya ucapin yang lemah lembut sama perintah. Assalamualaikum Ustaz Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam dulu, sebagai umat muslim salam dulu kan. Boleh minum dulu Ustaz? Iya. Nah, ini kita yang keberapa Ustaz di tempat ini Ustaz? Kedua kali ya. Dua kali ya? Kita spill dulu deh, tempatnya mana Ustaz? Di Manut. Partai Manut, Harapan Indah. Harapan Indah. Alhamdulillah. Kita dapat supportnya ya? Ya, support material. Selamat sih. Kasih tempat gratis. Siap. Ya semua teman-teman yang lain yang dengar bisa kesini suatu saat. Ya, di Harapan Indah Jalan Boulevard ya. Iya. Depan Jati Teks pokoknya. Ustaz Rizky, kemarin itu ramai banget di Jakarta. Walaupun kita tinggal di Bekasi ini, ramainya kan beritanya sampai ke sini juga gitu. Demo. Iya, aku nggak ngomong demonya, rame. Pemerintah. Cuma kan kita nggak ngikut ya. Cuma lihat di sosmed, lihat di lihat di berita TV lah katakanlah kayak gitu, rame sampai ya anakku juga nanya ada apa, istriku juga nanya, ya ini ada ini demo. Tapi aku pura-pura nggak tahu aja gitu. Pulang naik kereta kan efeknya luar biasa kan, artinya yang biasanya jadi tambah penuh aja tempat itu. Sebenarnya demo versi Ustaz Rizky itu kenapa gitu? Kenapa harus ada demo gitu? Kenapa harus ada demo? Karena kalau nggak di demo nggak ingat. Jadi itu cara orang iya, untuk mengingat. Jadi ekspresi itu banyak, ekspresi macam-macam. Dan memang manusia itu sebenarnya kan karena kita sudah terlalu banyak mengkonsumsi apa itu sabar, apa itu syukur. Ya seolah-olah kan kita berarti nggak boleh nih ngapa-ngapain, harus terima aja, harus sabar aja, syukur aja udah syukur gitu. Syukur aja tapi, syukur. Bersyukurnya bersyukur gitu. Tapi ada sebetulnya yang ada satu ayat gini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu pun yang diciptakan itu sia-sia. Oke. Termasuk rasa marah. Termasuk rasa marah. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu ghadab. Kalau ghadab. Dan memang hadisnya ada tuh. Riwayatnya panjang. Isi hadisnya cuma la taghdab wa lakal jannah. Pendek itu. Jangan marah nanti masuk surga. Pokoknya sabar berarti kan. Okay. Jangan marah maka kamu akan dapat surga. Tapi dalam hal ini tentu marah yang tidak apa ya? Marah yang destruktif. Marah yang merusak ya. Marah yang merusak. Okay. Marah yang destruktif artinya marah itu destruktifnya tidak hanya pada materi yang kita pukul, tapi pada batin kita juga ada kerusakan. Nah, tapi kalau kembali kepada ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak mungkin sesuatu diciptakan itu sia-sia. Maka marah pun juga tidak sia-sia. Dan salah satunya kemarahan manusia itu ketika dia melihat ketidakadilan, ketika mereka tidak diperlakukan secara semestinya, ketika dia melihat kok nih nggak proporsional sih, misalkan tunjangannya kok nggak proporsional sih, gitu. Langsung ke situ ya. Kok kebijakannya nggak proporsional sih, gitu kan? Misalkan ada yang dikritik, pelawak dikritik gara-gara ngomong politik misalkan. Udahlah. Pelawak mah ngelawak aja, nggak usah ngurusin politik gitu. Ya harusnya dibalik ya, politik ya amanah-amanah aja, nggak usah ngelawak gitu kan gitu kan. Bikin kebijakan kok lucu gitu. Ya. Jadinya keras itu ya. Pantas nggak orang marah dengan hal kayak gitu, sangat pantas. Itu yang pertama. Kalau bicara pantas atau tidak pantas terhadap kemarahan atau yang diaspirasikan dengan demo. Yang kedua, perlu dikritik nggak demo? Ya sangat perlu, karena banyak yang salah sasaran juga tuh, ada yang orang nggak bersalah kena salah sasaran. Itu aku mau ke situ itu. Ada orang nggak bersalah kena sasaran, cuman hanya karena dia pakai pakaian dinas misalkan gitu. Yes, betul. Artinya berarti dalam demo itu ada ketidakkritisan. Ya, ada kurang mendalami materi mana yang harus dikritik, materi mana yang harus diberikan serangan dan sebagainya gitu. Sebenarnya nggak boleh langsung nyerang ya. Itu sangat destruktif itu, yang kayak ada mobil pejabat lewat digebukin. Ya bagi kita yang sudah merasa kesal, mungkin kita akan terwakilkan gitu. Ya ini buat siapapun yang mendengarkan ya saja. Kalau kita sudah kesal, benci, ya kita akan merasa terwakilkan dengan perilaku destruktif itu. Karena satu,
memuaskan hasrat kita. Yang kedua, kenapa kita senang? Karena kita tidak ikut bertanggung jawab misalkan orang itu terlibat dalam suatu kasus. Oke. Akhirnya udah biar orang lain aja gitu. Akhirnya kita di sisi lain menunjukkan kekesalan dan kepuasan, tetapi ada jiwa pengecut juga ya kalau misalkan kita cuma lihat dari balik layar gitu, terus ikut senang. Nah, jadi Godop itu tidak ada yang sia-sia, karena memang sejatinya dititipkan Godop itu supaya orang yang diberikan amanah juga tahu bahwa ketika ada pengkhianatan, manusia yang tadinya memberikan kepercayaan berpotensi marah. Gitu. Nah, Ustadz gini, tadi kan tadi disebut juga tentang orang yang coba pulang dari kantor terus kemudian digebukin. Nah, itu sebenarnya aku mau arah ke salah satunya ke situ ya pertanyaanku, Ustadz. Aku juga lihat di salah satu sosmed itu ada dua, yang satu tuh mobil lewat kemudian digebukin dan diambil barang-barang di jarah, terus ada ibu-ibu juga itu juga sama mirip kayak gitu. Ya kalau kita bilang itu pendemo, ya memang mereka adalah salah satu atau sekelompok orang yang ikutan demo. Tapi kan kadang-kadang aku juga paham bahwa karena ada banyak yang ikut-ikutan sebenarnya daripada yang tadi Ustaz yang ngerti lah kata-kata. Nah, aku tuh sebalikin ini ke rumah, Ustaz. Dalam ke rumah kita, anak-anak kita dalam tanda kutip itu bagaimana menyampaikan ke mereka katakanlah demo, something, katakanlah mengeluarkan aspirasi, menyampaikan aspirasi dan lain-lain, cuma dengan cara yang tepat lah katakanlah. Nah, gimana POV-nya Ustadz ketika menjadi seorang ayah atau bapak dari seorang anak atau beberapa anak yang sudah dalam tanda kutip waktunya berpikir dewasa lah katakanlah kayak gitu, Ustadz. Jadi di Quran itu juga diatur semuanya ya. Misalkan kalau kita mau bicara jangan bertele-tele, qaulan baligho namanya. Faqul lahum li anfusihim qaulan baligho. Ada kalau menyampaikan pesan juga harus pesan yang baik, qaulan ma'rufa. Dalam konteks rakyat ke pemerintah itu ada namanya idhaba ila fir'auna innahu tagha. Itu perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Idhaba itu pergilah kalian berdua menghadap Fir'aun yang sudah berlebihan. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Jadi Quran tuh nyuruhnya ucapin yang lemah lembut sama pemerintah. Demonya lemah lembut gitu ya maksudnya? Iya, pelan-pelan. Pertama, konteksnya saat itu yang diutus oleh Allah adalah Musa dan Harun yang tanda kutip nabi. Otomatis derajatnya di atas kita. Dan lawan itu Fir'aun. Otomatis lebih bengis dari pemerintah kita. Oke ya. Tahap semulia Nabi Musa dan sezalim Fir'aun masih disuruh pakai faqula lahu qaulan layyinan. Perkataan yang lemah lembut. Ada tujuannya, la'alla itu supaya artinya la'alla yatadakkaru aw yakhsha. Supaya dia ingat dan dia takut. Jadi secara seni politik itu sebenarnya emang para petinggi itu lebih senang dirayu daripada dihina. Dirayu daripada dihina. Iya, dirayu dalam artian, Bapak kinerjanya bagus deh Pak. Tapi kayaknya ini ketinggalan ya Pak. Oke. Sama kayak stand up-nya Egy Hau. Kalau Mas nonton itu ada. Alhamdulillah Pak, saya anak pang. Tahu. Dulu saya narkoba, tapi nggak ketangkep. Iya. Kan ketawa dulu. Soalnya saya orang miskin. Itu satir itu, ya kalau dalam pandanganku tergolong qaulan layyina ya. Qaulan layyina. Iya. Nah itu di zaman ini ya, maksudnya di zaman ini dalam konteks tertentu ya. Nah itu qaulan layyina dan maksudnya apa? Dia tidak konfrontatif. Dan secara tidak langsung, secara tersirat Quran itu mensyaratkan kecerdasan. Orang kalau otaknya kopong, pengennya marah doang udah. Gak bisa dia nyusun strategi berkata yang baik, gak bisa dia nyusun strategi menyampaikan dengan cara yang cerdas. Artinya makanya harus pinter. Kalau lainnya itu disampaikan oleh orang yang cerdas. Minimal banget. Kalau kita ngerasa belum cerdas, gak usah teriak-teriak gitu. Teriak-teriaknya yang soft lah. Coba diskusi dulu, ketemu para ahli dulu, terus ya minimal ngeliatin para komedian kita memberikan satir, itu sudah sangat asik gitu. Satir dalam komedi itu seolah menjadi obat ya untuk meredam kasus-kasus seperti ini tuh obat banget buat rakyat. Iya, paham. Karena penyampaiannya cerdas lalu menghibur. Jadi qaulan layyina. Maka perlu disampaikan dengan cara yang baik. Lalu yang kedua akan ada suara yang memprotes mesti.
Allah udah dibaikin mulu juga tetap begitu. Allah udah dienakan juga tetap begitu gitu. Ya itu tadi saya bilang di awal. Pada akhirnya ketika keburukan itu terus-menerus menumpuk, tetap yang godok itu pasti akan keluar. Sampai satu kapan waktunya kita nggak tahu ya, meledaknya kapan. Itu akan tetap ada yang namanya potensi terjadi. Kalau dari masa-masa sebelumnya ada nggak? Ya ada saja khalifah yang diprotes habis-habisan, ada saja gitu. Ada. Karena memang ya mau gimana, mau dilihat sisi baiknya dari mana gitu. Kasusnya banyak dan lain sebagainya gitu. Akhirnya ada protes. Ya bahkan kan ada penggulingan misalkan dari Daulah Umayyah ke Daulah Abbasiyah. Di zaman Daulah Abbasiyah itu berdiri berbagai macam kerajaan-kerajaan kecil yang memberikan tanda protes kan itu. Ya, Daulah Mughal, ya, Mamluk, dinasti Fatimiyah dan lain sebagainya. Itu kan karena merasa dari pusat kurang sokongan, tidak ada ketidakadilan dan sebagainya. Ya makanya salah satu solusi yang cukup bagus dari Gus Dur itu ketika Papua pengen merdeka, kibarin bendera boleh nggak selain Indonesia? Boleh aja, kibarin aja tapi di bawah bendera RI. Beres kan? Protes nggak masyarakat Papua? Nggak protes, dia tetap ngibarin bendera RI paling atas. Tapi di bawahnya ada bendera dia, sudah clear. Nggak ada masalah. Nah itu solusi. Dan sekarang juga begini. Saya nggak mau ngeritik, nggak mau bilang satu sisi hanya rakyatnya saja yang harus cerdas ya. Pemerintahnya juga jangan gampang ngamukan gitu. Kesenggol dikit, culik, somasi dan sebagainya juga nggak gitu juga. Ya harus saling memberikan contoh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu kan saling tolong menolong dalam kebaikan ya. Atas berbuat baik, bawahnya juga berbuat santun. Atasnya ramah, yang bawah juga jangan gampang marah-marah. Ya kayak gitu. Jadi qala alladziina la'alla yatadzakkaru yakhsha, sehingga mereka sama-sama saling mengingat, dan yakhsha itu hanya ketakutan yang ditujukan kepada Allah. Jadi di Quran itu ada dua rasa takut, ada khauf, ada khosyah. Khosyah, oke. Khauf itu takutnya kita sama sesuatu yang harusnya membuat kita menghindar. Misalkan Mas Agung ketemu ular. Gak mungkin kan ularnya dipeluk, katanya soal ularnya banyak bisanya gitu. Siapa tahu nanti bisa bantu apa, Bas? Juga apa enggak? Iya kan beda lagi kan? Ada bisanya, nanti ada racunnya kan? Makanya ketemu ular ya, kalau kita nggak bisa nge-rescue kayak Panji Petualang, ya digeprek aja udah. Okay. Itu khauf. Sedangkan kata khosyah itu hanya tujuan kepada Allah. Makanya maksudnya begini, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, itu supaya baik Fir'aunnya ataupun yang mengingatkannya kembali semuanya kepada Allah lagi gitu. Toh sekarang misalkan kalau kita ingetin pelan-pelan, andaikan jabatan mau diklonin terus, mau dipeluk terus, uang anggarannya mau dipeluk terus, toh hidup kita seberapa lama sih? Terus mau buat apa sih gitu? 100 tahun ke depan kita yang bikin video ini plus kita yang nonton video ini udah gak jadi apa-apa. 100 tahun ke depan itu ya. Terus apa yang mau dicari gitu? Yaitu yakhsha akhirnya menimbulkan kembali baik si pemimpin maupun rakyatnya rasa takut kepada Allah, bukan kepada rakyat. Rakyat juga nggak takut pada pemerintah karena tiran. Pemerintah juga tidak takut kepada rakyat karena takut ada namanya kudeta. Kan nggak perlu saling takut. Kita hanya sama-sama perlu takut kepada Allah. Karena apa? Pemerintah ada tanggung jawabnya, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, atau misalkan tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kira-kira sejauh mana sudah pemerintah memberikan maslahat. Rakyatnya juga punya tanggung jawab sebagai rakyat yang baik gitu. Gak boleh loh, bugot itu gak boleh. Dalam agama kita bugot itu melakukan aksi kudeta. Oh, kudeta ke pemerintah. Iya, bugot itu perlawanan atau kalau apa ya? Ya perlawanan, bentuk perlawanan itu tidak diperkenankan karena kekosongan kepemimpinan itu juga berbahaya. Betul, bahaya. Betul. Berbahaya. Oke, Ustadz. Jadi gini, pastikan dari apapun namanya itu ada plus minusnya lah katakanlah gitu ya. Demo juga ada plusnya, juga ada minusnya lah katakanlah. Terus sebenarnya pemerintahnya ideal katakanlah menurut, kalau kita bicara ini kan agama kita nih misalnya, seperti apa sih sebenarnya? Ini kayaknya jadi pertanyaan penutup nih ya. Dalam tema sekarang. Ideal itu kita harus realistis ya, sangat sulit dicapai. Oh. Tahapan ideal, saya perlu ulangnya sekali lagi, tahapan ideal itu sangat sulit dicapai. Setidaknya kita pernah memiliki sejarah bahwasannya ada masyarakat yang heterogen
hidup rukun, saling ayom, dan mereka taat pada orang yang satu capable kepemimpinannya ada, keteladanannya juga baik. Disebutlah saat itu Madinatul Munawwarah. Akhirnya muncul konsep negeri madani, kota madani, bangsa madani dan lain sebagainya. Madani itu kan ya menisbatkan kepada Madinah Madaniyun, sebagaimana Madinah kala itu. Iya. Aslinya Rasul itu datang ke sana hijrah saja, tidak hendak jadi pemimpin bangsa di situ, pemimpin negara ya, pemimpin Madinah saat itu. Karena sudah ada orang yang sudah disepakati dipilih sebelumnya itu, ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu pemimpin Madinah? Harusnya jadi pemimpin, harusnya. Oh, harusnya. Harusnya. Lalu datang Rasul, orang-orang sepakat milih Rasul. Oh gitu? Iya, akhirnya makanya si Abdullah bin Ubay bin Salul ini jadi bapak munafik dunia gitu. Bapak munafik dunia? Iya, dia menginisiasi gerakan munafik. Masuk ke dalam Islam tapi hanya untuk menjadi duri dalam daging. Oh, oke. Karena dia merasa kecewa, orang harus saya kok yang jadi pemimpin, kenapa jadi dia gitu. Dan fakta yang harus kita ketahui bersama, kita harus garis bawahi, Nabi dipilih bukan karena bilang saya Nabi, saya punya mujizat, kamu harus ikut saya, enggak gitu. Tapi Nabi memberikan perilaku yang solutif, memberikan solusi, mendamaikan, menjernihkan, lalu menyatukan masyarakat yang heterogen. Saat itu ada Islam ada dua, Muhajirin dan Ansor. Ada kaum Nasrani, ada Yahudi. Yahudi itu bagi tiga, ada Bani Qainuqa, Quraidah, Bani Nadir. Jadi mereka bersepakat memilih Rasul karena memang Rasul teladan. Tidak ada yang mengingkari bahwasanya Rasul itu layak jadi pemimpin. Faktornya itu. Walaupun berbeda agama. Suku tadi ya. Walaupun beda agama, beda suku. Okay. Tetapi makanya itu ya, memang common sense kita hari ini itu adalah ya menurut saya hawa nafsu kita masing-masing karena karena kita bisa loh nggak punya potensi, nggak punya kemampuan tapi pede nyalon. Dan kocaknya ada ini. Ada yang iya itu benar. Dan itu yang saya selalu bilang kalau misalkan ternyata rakyat kita belum siap dengan one man one vote. Yes, betul. Rakyatnya nggak siap dengan one man one vote. Ujungnya kecewa sendiri Akhirnya kan suara rakyat ketika pemilihan itu tidak lebih dari sebuah komoditas yang diperebutkan, lalu dilupakan ketika acara sudah terlewatkan. Jadi acaranya lewat, suaranya juga ikut lewat. Akhirnya kan ketika para wakil rakyat kita di sana bilang kami mewakili rakyat, salah nggak mereka ngomong gitu? Nggak salah, orang mereka dipilih kok. Yeah. Kalau rakyatnya merasa tidak terwakilkan, ya kenapa Anda pilih dulu gitu? Sisi itu benar. Oke lah, akhirnya kita kehilangan sosok sebagaimana yang memiliki kompetensi yang kita harapkan gitu. Nah, yang perlu kita ketahui dulu, ketika Madinah itu memilih pemimpin, tidak one man one vote. Ya mereka bermusyawarah, para tokoh masyarakat itu bermusyawarah. Yang bermusyawarah siapa? Orang-orang yang punya kompetensi. Anggaplah begini, kiai pondok punya santri ribuan. Oke. Andaikan suara santri itu yang meskipun yang termasuk 17-18 tahun diwakili dengan satu kiainya, cukup nggak? Cukup sekali. Cukup sekali. Sangat cukup. Ya, setidaknya dia bisa meyakinkan bahwasanya oh ya kiai saya untuk pengalaman, keilmuan, sekaligus peran yang sudah dilakukan di masyarakat jauh lebih mengetahui. Sekarang misalkan di komplek tukang sayur, tukang beca dan sebagainya, saya sama sekali tidak ingin merendahkan profesi apapun ya. Yes. Tetapi dalam artian, kalau misalkan kesibukan kita memang bukan membaca, bukan belajar, lalu kita tidak ada concern di sana, lalu kita memilih, apa sih pertimbangan kita? Siapa yang bayar kita lebih banyak? Ya, itu salah satu ya. Siapa yang kelihatan paling peduli sama kita? Akhirnya pertimbangan kita berbasis sesuatu yang sangat terbatas. Kita nggak mempertimbangkan kualitas track recordnya, kualitas apa yang pokoknya kelihatan baik, ya sudah gitu. Nah, akhirnya suaranya mudah dibeli. Nah, kehilanganlah pemimpin yang punya potensi. Nah, itu jadi ketika Rasul bukan hanya Rasul sebagai leader punya kapasitas yang mumpuni, tetapi masyarakatnya pun cara memilihnya juga baik gitu. Nah, sekarang kita aja cukup kerepotan mencari sosok gitu.
Mencari sosok sudah kerepotan sekali, ditambah sistem yang mengizinkan orang-orang bodoh bisa memimpin. Oke. Ya akhirnya udah jadi combine yang sangat mantap. Terjadilah seperti sekarang. Itu. Komplek banget perempuan. Iya, jadi kalau dirunut-runut apa ya? Nggak tahu sih saya. Tapi Belakang layar kali ya, layar. Cuma tapi artinya kita memahami ya bahwa teman-teman atau saudara-saudara banyak yang bersikap apatis sebenarnya untuk keadaan ini sebenarnya. Apatis karena males, capek, Iya, betul. capek. Dan biasanya yang apatis yang orang yang pinter, yang udah bisa mikir lah, artinya udah daripada kayak gini sama-sama aja ujungnya. Nah, ditambah lagi begini. Tadi kan saya bilang, cukup nggak kalau misalkan santri ribuan diwakili suaranya cukup 1 atau 2 lah, kiai sama bunyainya. Cukup kan? Sekarang dibalik coba. One man, one vote. Suara saya setara sama kiai saya. Iya sih. Secara ini nggak masalah. Adil nggak? Nggak adil. Sudah pemikiran. Nggak adil ya. Sebetulnya nggak proporsional gitu. Kecuali at least misalkan saya dan kiai saya sudah sama-sama punya santri, kita sudah sama-sama berkiprah, misalkan di tempat yang berbeda. Beliau mewakilkan tempatnya daerah regional beliau, saya ke tempat saya masih oke lah. Oke. Gitu. Ustadz berpikir nggak sih suatu saat kita buat who knows gitu ya, kita bisa menjalankan tadi dalam arti bisa bermusyawarah untuk mufakat kembali tanpa ada. Itu kan cita-cita Pancasila sebetulnya. Iya, kita nggak perlu bilang mungkin nggak kita gitu. Harusnya kita begitu. Berarti harusnya seperti itu ya. Harusnya begitu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Tapi sampai detik ini kenyataannya selalu voting. Iya kan, bukan dalam permusyawaratan perorangan. Oke. Kan nggak begitu. Oke. Tapi kenapa kok bisa dirubah sampai pemilihan langsung dan satu itu nggak tahu, karena one and one vote itu sangat mudah diakomodir. Iya, bisa mudah diiniin sebenarnya. Sangat mudah diakomodir dan itu akan memaksa partai-partai kecil untuk ngikut partai besar. Oke Ustadz, ada pesan apa buat teman-teman yang ini lah, yang suka demo mungkin atau yang nggak suka demo lah? Sebetulnya gini ya, ada satu refleksi yang saya pikir secara pribadi malah. Ayat-ayat jihad di dalam Al-Quran itu selalu menggambarkan kesulitan ketika berangkat. Kesulitan. Infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum anfusikum. Berangkatlah jihad kamu itu dengan rasa baik ringan ataupun berat. Atau wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan jihadlah kamu jalan Allah supaya kamu beruntung. Karena memang ketika berangkat dengan sesuatu yang taruhannya jiwa kita gitu, keselamatan kita, itu pasti berat. Saya nggak kebayang betapa mereka persiapan mental ketika 98 mungkin reformasi ya. Itu kan demo juga, demo besar-besaran. Gede banget. Dan saya lahir 98 itu. Jadi saya anak reformasi kali ya. Harusnya namanya apa gitu ya? Menunjukkan itu. Itu pasti sudah dengan pertimbangan yang sangat matang dan kesiapan jiwa raga yang luar biasa. Saya nggak tahu sekarang rakyat hari ini sudah mempersiapkan jiwa raganya atau belum untuk menyuarakan ketidakadilan itu. Dan yang saya pikir adalah apakah kita semua nanti siap misalkan kita harus menyuarakan itu secara bersama gitu meskipun kita dalam keadaan yang tidak aman gitu. Mungkin ini buat dalam perspektif orang yang akan berdemo gitu ya. Tetapi untuk yang tidak demo saya pikir perdalam pengetahuan kita, intelektualitas kita, karena kalaupun kita tidak turun ke lapangan, kita bisa memberikan edukasi orang di lapangan. Atau setidaknya kita bisa memberikan wawasan pengetahuan yang sifatnya dapat membantu orang-orang yang di lapangan nanti memiliki arah dan tujuan yang benar, motivasi yang baik gitu. Tetapi tetap kalau secara pribadi saya mengharapkan semuanya berjalan damai-damai saja gitu. Damai-damai saja. Dan memang sejauh ini kiai saya juga berpesan selama kita sholat tidak diganggu, orang umat beragama beribadah masih diberikan akses, pemerintah kita masih berdekatan dengan ulama, itu masih dalam garis besar yang sangat aman. Ya, kalau bicara ketidakadilan, bicara korupsi dan lain sebagainya, saya rasa kita juga perlu ngecek negara mana yang tidak korupsi. Betul. Pasti ada. Sekecil-kecilnya itu mesti ada. Ya, bukannya menormalisasikan korupsi, tetapi kita juga perlu kok ngelihat bahwasanya di sini ulama-ulama hidup tenang, hidup aman. Ibadah juga kita tidak diganggu. Ya, saya pikir harapannya tetap berjalan lancar, tetapi kalau misalkan pada akhirnya ketidakadilan, kebijakan-kebijakan yang lucu terus bermunculan,
maka kita tidak bisa menafikan bahwasanya akan ada people power yang keluar. Itu aja sih paling. Oke, Ustaz. Semoga damai terus Ustaz ya. Ya, itu sih. Oke. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.